Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang dengan saya Rizwan dan rekan saya Nur Rahmatullah Ibrahim. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana apa itu strategi pemilihan media dan strategi copy iklan. Nah, tanpa basa-basi kita langsung akan membahasnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi, apa itu pemilihan strategi media? Jadi, strategi pemilihan media adalah proses memilih saluran atau platform yang tepat untuk menyampaikan pesan, pemasaran, atau informasi kepada target audiens. Nah, pemilihan media yang tepat sangat penting dalam memastikan efektivitas kampanye pemasaran atau upaya komunikasi. Jadi, materi kedua itu ada strategi pemilihan media. Yang pertama itu kita harus mengenal target audiens. Nah, target audiens ini adalah sekelompok orang dengan karakteristik tertentu yang berpotensi menjadi konsumen suatu bisnis. Perlu untuk memahami siapa target audiens dengan baik, identifikasi karakteristik demografis, usia, jenis kelamin, lokasi, status ekonomi, dan kebiasaan konsumsi konten mereka. Hal ini akan membantu mereka dalam memilih media yang paling relevan dan efektif untuk mencapai audiens atau target. Nah, yang kedua itu ada segmen pasar. Nah, mengetahui segmen pasar merupakan salah satu fondasi untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif, termasuk dalam memilih media iklan. Sebuah iklan tidak akan memberikan keuntungan maksimal ketika dijalankan tanpa mengetahui segmen pasar terlebih dahulu. Yang ketiga itu pertimbangkan budget. Tak kalah pentingnya dari segmen pasar, budget atau ketersediaan dana juga perlu dipertimbangkan sebelum memilih iklan. Budget yang Anda miliki dapat menentukan media promosi online atau offline. Mana yang sebaiknya dipilih? Media iklan online dan offline biasanya menyediakan layanan iklan yang dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan kampanye iklan. Yang keempat itu ada media promosi, offline atau online. Nah, media iklan tidak hanya tersedia offline saja, tapi juga dalam bentuk online. Di era digital seperti sekarang ini, promosi bisnis melalui media online sangat digandrungi. Selain pemasangannya yang mudah, budgetnya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun memiliki budget terbatas, nah, Anda bisa tetap beriklan di media online. Media offline pun masih tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan promosi. Hanya saja, budget yang Anda perlukan untuk menjalankan kampanye iklan ini lebih besar. Sebelum memutuskan media mana yang Anda pilih, tentukan dahulu di mana segmen pasar Anda bisa dijangkau secara efektif. Terus yang kelima itu ada materi iklan. Nah, isi iklan yang Anda sampaikan dapat menentukan media iklan yang tepat. Tentu saja iklan tersebut bukan hanya berisi produk atau layanan yang ingin Anda tawarkan, tapi juga bagaimana cara Anda menjanjikan dan menyampaikan pesan tersebut pada target pasar. Nah, bila bentuk iklan berupa animasi, Anda bisa memilih media video iklan digital, televisi, atau billboard digital. Jika bentuk iklan berupa teks dan gambar tidak bergerak, media yang Anda pilih bisa berupa pamflet, brosur, search engine, marketing, mobile ads, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk pembahasan materi yang ketiga, yaitu apa fungsi dari media promosi. Jadi, fungsi media promosi yang pertama itu adalah menjangkau target pasar yang lebih luas. Media promosi akan membantu meraih target konsumen yang diinginkan lebih baik. Nah, sebab sarana promosi ini biasanya memiliki spesifikasi sendiri untuk pasar tertentu berdasarkan jenisnya. Dengan begitu, calon konsumen lebih mudah mengenali sebuah produk atau jasa yang baru diluncurkan dan tertarik untuk mendapatkannya. Terus yang kedua itu ada memberikan informasi. Nah, media promosi juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau target tertentu. Nah, informasi yang dibagikan berupa produk atau jasa perusahaan, contohnya memberikan informasi mengenai nama, brand dari produk yang ditawarkan, komposisi produk, nama perusahaan yang membuat produk tersebut, serta keunggulan produk, harga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media penawaran. Media promosi bisa menjadi sarana cukup untuk efektif menawarkan sebuah produk atau jasa konsumen tertentu. Selain itu, media promosi juga metode paling efektif dan efisien untuk menawarkan produk secara langsung pada target yang lebih luas. Hal ini dapat membantu bisnis berjalan lebih lancar dengan cepat.
Terus yang keempat itu ada produk atau jasa yang ditawarkan menjadi terkenal. Nah, tidak hanya memberikan informasi terkait produk atau jasa yang ditawarkan, melalui media promosi, produk atau jasa yang ditawarkan juga bisa menjadi terkenal. Kamu dapat bekerja sama dengan influencer yang memiliki banyak followers untuk mempromosikan produk atau jasa milikmu. Yang kelima adalah memperbaiki kesalahan. Ya, jika terjadi kesalahan pada produk atau jasa, maka media promosi merupakan alternatif terbaik yang bisa membantu memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan adanya informasi yang jelas dan rinci pada sarana promosi tersebut, tentunya kesalahan yang ada dapat diperbaiki. Nah, pada pembahasan yang keempat ini kita akan membahas tentang contoh media promosi. Langsung saja kita masuk kepada contoh yang pertama seperti gambar yang di samping ini. Jadi, contoh yang pertama itu seperti gambar di samping yaitu gambar baliho. Nah, media atau menggunakan baliho ini menurut saya masih sangat cukup efektif. Apalagi tempat atau lokasi penempatan baliho ini sangat berimpact untuk menarik pelanggan atau audiens. Nah, lokasi dan desain baliho ini juga sangat berpengaruh untuk menarik pelanggan. Karena pelanggan dapat melihat langsung apa yang dijual dan ditawarkan oleh pemilik usaha tersebut. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh yang kedua, yaitu media sosial. Nah, untuk media sosial ini sangat baik di era digital sekarang, karena dengan menggunakan berbagai platform, kita bisa menjual atau mempromosikan produk kita, di mana dengan media sosial sekarang, orang bisa memesan tanpa keluar rumah lagi, dan sangat simpel. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Nur Rahmatullah Ibrahim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Nur Rahmatullah Ibrahim akan memaparkan materi selanjutnya tentang strategi copy iklan. Dalam dunia periklanan, copy artinya isi dari iklan. Copy iklan adalah konten yang mendorong pembeli potensial untuk melakukan tindakan dan membeli produk. Dengan membangkitkan respon emosional, mengomunikasikan nilai, dan mengatasi keraguan. Copy iklan yang efektif dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Nah, lantas seorang pebisnis ini perlu melakukan strategi copy iklan yang menarik karena ada beberapa manfaat dari copywriting yang sangat berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sebelum kita membahas manfaat dari copywriting, kita perlu tahu dulu apa sih itu copywriting. Jadi, copywriting adalah teknik penulisan copy iklan tersebut. Nah, teknik penulisan copy iklan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu hard selling dan soft selling. Hard selling adalah teknik promosi yang dibuat dengan lugas dengan menggunakan kalimat promosi secara terang-terangan, sedangkan soft selling adalah teknik promosi yang dibuat sekreatif mungkin untuk menarik perhatian konsumen dengan cara yang halus sehingga tidak terlihat seperti iklan sama sekali. Nah, selanjutnya peranan dan manfaat copywriting. Jadi terdapat beberapa manfaat dan peranan copywriting, yaitu untuk meningkatkan penjualan, menarik perhatian konsumen, menjadi salesman untuk dirinya sendiri, kemudian seolah memaksa pembeli dan menggiring opini. Nah, setelah mengetahui manfaatnya, kita juga perlu tahu bagaimana sih cara untuk membuat copywriting yang menarik itu. Nah, jadi terdapat beberapa cara untuk membuat copywriting yang menarik. Yang pertama, kenali produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, tentukan jenis tulisan copywriting yang akan digunakan. Yang ketiga, buat slogan yang menarik. Yang keempat, gunakan kata yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, gunakan kalimat yang sederhana. Dan yang keenam, tuliskan kata-kata yang seolah-olah membujuk calon konsumen untuk melakukan suatu tindakan. Nah, salah satu contoh copywriting terdapat di iklan Sprite. Jika teman-teman pernah nonton tayangan iklan Sprite, di situ teman-teman bisa perhatikan dalam iklan tersebut dia menggunakan teknik yang menarik perhatian audiens dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan terdapat kata-kata yang seolah-olah membujuk calon konsumen untuk melakukan tindakan. Apalagi jika calon konsumen menonton tayangan iklan Sprite di saat lagi haus-hausnya, maka kemungkinan besar calon konsumen akan melakukan tindakan dan bahkan membeli produknya tersebut.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.